Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera kami ucapkan buat kita semua, sahabat semua di seluruh Nusantara. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat semua untuk mengenang sejarah Pancasila, atau saya akan membacakan sejarah Pancasila yang dilansir oleh Detikcom pada hari Kamis tanggal 5 November 2020. Dan mudah-mudahan dengan sejarah ini kawan-kawan bisa tahu dan mengerti yang sebenarnya tentang berdirinya Pancasila atau hari lahir Indonesia. Oke sahabat semua, langsung aja kita bacakan sejarah Pancasila atau hari lahirnya Indonesia. Jadi jangan lupa sebelumnya subscribe dan dukung terus channel Vio 6038 agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat buat sahabat semua. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang isinya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dimulai dari rapat-rapat Rokuritsu Janbi Kosake atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI, yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI diberi tugas menyelidiki semua hal penting termasuk politik, ekonomi, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Badan ini dipimpin KRT Dr. Rajiman Widyoningrat. Dalam sidang resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Para tokoh itu diantaranya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Seperti yang dikutip dari himpunan risalah sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, Muhammad Yamin berpidato pada tanggal 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi musyawarah, serta keadilan sosial. Bung Karno sendiri berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Saat itu Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar, ujar Bung Karno. Soekarno kemudian mengatakan, menurut petunjuk seorang kawannya yang ahli bahasa, nama paling tepat adalah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia. Kekal dan abadi, ujarnya. Pancasila itulah yang berkobar-kobar di dalam dada saya sejak berpuluh-puluh tahun lamanya. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci dasar negara yang nantinya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Panitia 9 ini beranggotakan 1. Insinyur Soekarno,
2. Dr. Andes Muhammad Hatta. 3. Mr. A. Maramis. 4. Mr. Muhammad Yamin. 5. Ahmad Subarjo. 6. Abikusno Cokro Sujoso. 7. Abdul Kahar Muzakar. 8. Haji Agus Salim. 9. Kiai Haji Abdul Wahid Hasim. Dan hasil pembahasan panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, perumusan soal dasar negara ini masih belum selesai. Masih timbul perdebatan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam. Saat rapat panitia perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 11 Juli 1945, J. Latu Harari menyampaikan keberatan terutama kewajiban melakukan syariat buat pemeluk-pemeluknya. Akibatnya mungkin besar, terutama terhadap agama lain, ujar Latu Harari, seperti yang dikutip dari Himpunan Risalah Sidang-sidang dari BPUPKI dan PPKI yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah melalui berbagai kompromi pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, Hatta menyebutkan rumusan final pembukaan Undang-Undang Negara. Salah satunya menyebutkan perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah perubahan yang maha penting menyatukan segala bangsa, ujar Hatta. Perubahan ini merupakan rumusan final dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Baru lebih dari 70 tahun kemudian hari lahir Pancasila ditetapkan sebagai peringatan dan hari libur nasional melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Sejarah Pancasila mencatat tanggal pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 kemudian dijadikan sebagai peringatan hari lahirnya dasar negara Indonesia. Oke sahabat semua, seperti itulah sejarah Pancasila atau hari lahirnya bangsa Indonesia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat sahabat semua di seluruh Nusantara. Dan semoga kita bisa menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar. Jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Semoga kita bisa bertanggung jawab dengan agama dan negara kita Indonesia. Oke, mungkin cukup sampai di sini video ini. Jangan lupa dukung terus channel Vio 6038 agar terus berkembang dan bisa berbagi pengalaman dengan sahabat semua. Kalau ada request silahkan tulis di kolom komentar. Apabila banyak kesalahan dan kehilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ini sekedar mengingatkan. Semoga kita bisa menjadi warga negara yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.